Materi tematik kelas 5, tema 1, organ gerak hewan dan manusia, subtema 1, organ gerak hewan, pembelajaran 1. Kompetensi dasar IPA 3.1 menjelaskan alat gerak dan fungsinya pada hewan dan manusia serta cara memelihara kesehatan alat gerak manusia. 4.1 membuat model sederhana alat gerak manusia dan hewan. Bahasa Indonesia 3.1 menentukan pokok pikiran dalam teks lisan dan tulis. 4.1 menyajikan hasil identifikasi pokok pikiran dalam teks tulis dan lisan secara lisan, tulis, dan visual. Tujuan pembelajaran 1. Dengan membaca teks tentang organ gerak hewan dan manusia, siswa dapat menyebutkan alat gerak hewan dan manusia secara benar. 2. Dengan kegiatan membaca, siswa dapat menentukan ide pokok setiap paragraf dalam bacaan secara tepat. 3. Dengan menulis, siswa dapat mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf secara runtut. 4. Dengan berdiskusi, siswa dapat menyebutkan pengertian fungsi dan cara menentukan ide pokok bacaan secara percaya diri. Media atau alat bantu dan sumber belajar, yaitu diantaranya 1. Buku, 2. Teks bacaan organ gerak hewan dan manusia, 3. Gambar tentang organ gerak hewan dan manusia. Hari Minggu adalah hari libur sekolah. Namun demikian, menurut Edo, hari Minggu bukanlah hari yang harus dilewatkan begitu saja. Sejumlah rencana telah dia persiapkan, mulai dari memenuhi ajakan Benny untuk berlatih berenang, menemani Lani membeli buku, hingga pergi ke kandang kelinci. Dari sejumlah rencana tersebut, Edo lebih memilih untuk pergi ke kandang kelinci. Setelah membantu ibu membersihkan rumah, Edo pamit untuk berkunjung ke rumah Pak Rudi. Pak Rudi adalah peternak kelinci yang sukses di kampungnya. Kandang kelincinya sangat luas, terletak di pekarangan belakang rumah. Pak Rudi sedang sarapan di serambi belakang rumah dekat kandang kelinci. Serambi itu terbuka, sehingga pemandangannya sangat luas. Udara pagi juga dapat leluasa masuk. Selesai sarapan, Pak Rudi mengajak Edo untuk melihat-lihat kandang kelinci. Edo senang sekali. Dia melihat kelinci meloncat-loncat saling berkejar-kejaran. "Kamu terlihat senang sekali, Edo," kata Pak Rudi. "Benar, Pak Rudi. Saya senang memperhatikan kelinci-kelinci yang lincah meloncat ke sana kemari," jawab Edo. "Memang demikian, Edo. Kelinci dapat meloncat-loncat dan berlari seperti tidak pernah lelah karena memiliki organ gerak yang kuat," kata Pak Rudi. "Lucu ya, kelinci-kelinci itu. Bulunya tebal dan gerak-geriknya lincah. Kenapa kelinci bisa meloncat dan berlari dengan lincah seperti itu ya?" Benar, kelinci dapat bergerak lincah karena didukung oleh organ-organ geraknya. Pada dasarnya, organ gerak kelinci serta hewan lainnya hampir sama dengan organ gerak manusia. Tanpa organ gerak, kita tidak bisa melakukan kegiatan apapun. Ayo membaca. Organ gerak manusia dan hewan. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak
apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Tanpa adanya alat gerak aktif yang memengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Walaupun merupakan alat gerak pasif, akan tetapi tulang mempunyai peranan yang besar dalam sistem gerak manusia dan hewan. Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Teks berjudul Organ Gerak Manusia dan Hewan terdiri atas 5 paragraf. 1, 2, 3, 4, 5. Masing-masing paragraf tersusun dari ide atau gagasan pokok ditambah dengan kalimat-kalimat pengembang. Ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Ide pokok disajikan ke dalam bentuk kalimat utama. Kalimat utama yang memuat ide pokok ini bisa berada di awal paragraf, di tengah paragraf, atau di akhir paragraf. Contoh paragraf 1, ide pokoknya salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Sedangkan kalimat pengembangnya, secara umum gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh makhluk hidup. Berdasarkan informasi di atas, temukan ide pokok dan kalimat pengembang dari masing-masing paragraf. Selamat berlatih! Nah, setelah kalian berlatih, silahkan cocokkan dengan jawaban berikut ini. Ide pokok paragraf kedua adalah gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak tersusun dalam sistem gerak. Adapun kalimat pengembangnya adalah organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Ide pokok paragraf ketiga adalah organ gerak manusia dan hewan memiliki kesamaan, yakni tulang dan otot. Adapun kalimat pengembangnya adalah alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Ide pokok paragraf keempat adalah tulang merupakan alat gerak pasif. Adapun kalimat pengembangnya adalah tanpa adanya alat gerak aktif yang memengaruhi tulang,
maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Walaupun merupakan alat gerak pasif, akan tetapi tulang mempunyai peranan yang besar dalam sistem gerak manusia dan hewan. Ide pokok paragraf kelima adalah otot merupakan alat gerak aktif. Adapun kalimat pengembangnya adalah pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Ayo menulis. Kembangkan ide-ide pokok berikut menjadi sebuah paragraf. Contoh, ide pokok dari organ gerak terdiri atas dua macam. Paragrafnya, organ gerak manusia dan hewan terdiri dari dua macam. Ada organ gerak pasif, yakni tulang. Ada juga organ gerak aktif, yakni otot. Tulang dan otot memiliki fungsi masing-masing dalam sistem gerak manusia dan hewan. Ide pokok organ gerak banyak sekali fungsinya. Paragrafnya, organ gerak banyak sekali fungsinya. Dengan organ gerak, kita dapat melakukan gerakan-gerakan dalam kegiatan sehari-hari. Misalnya, berjalan, berlari, memanjat, memegang, berenang, menggenggam, menoleh, dan lain-lain. Ide pokok tanpa organ gerak manusia tidak dapat bergerak. Paragrafnya, tanpa organ gerak manusia tidak akan bisa melakukan gerakan apa-apa. Manusia tidak akan bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Hal tersebut dikarenakan organ gerak adalah sistem yang meneruskan perintah dari otak dalam mengendalikan gerakan-gerakan, baik gerakan-gerakan spontan karena adanya rangsangan dari luar maupun gerakan-gerakan terencana. Ayo berdiskusi. Kamu sudah berhasil menentukan ide pokok dari masing-masing paragraf bacaan organ gerak manusia dan hewan di atas. Sekarang, coba diskusikan dengan temanmu tentang ide pokok suatu bacaan. Diskusikan tentang hal-hal berikut. 1. Bahan diskusi tentang pengertian ide pokok bacaan. Hasil diskusi, contohnya, ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi dasar atau pokok pengembangan sebuah paragraf. Ide pokok terdapat dalam kalimat utama. 2. Fungsi ide pokok bacaan. Hasil diskusi menjadi dasar pengembangan paragraf. 3. Cara menentukan ide pokok bacaan. Hasil diskusi membaca kalimat dalam paragraf satu demi satu, menentukan inti paragraf tersebut. Inti paragraf itulah yang disebut ide pokok atau pikiran utama. Ide pokok ini bisa berada di awal paragraf, di tengah paragraf, atau di akhir paragraf. Tuliskan kesimpulan yang dapat kalian ambil dari diskusi ini. Untuk memahami seberapa jauh pemahamanmu tentang ide pokok suatu bacaan, carilah satu bacaan. Bisa dari perpustakaan sekolah kamu. Kemudian tentukan ide pokok dari masing-masing paragraf. Tujukan hasilnya kepada teman, orang tua, atau gurumu untuk dievaluasi atau dinilai. Tuliskan hasil evaluasinya atau penilaiannya pada kolom yang telah tersedia. Kerjasama dengan orang tua. 1. Bersama orang tuamu di rumah, amatilah hewan-hewan yang ada di sekitarmu. Tuliskan pola gerak dari masing-masing hewan tersebut. 2.
Ceritakan hasilnya kepada teman-teman atau guru di sekolah. Demikian pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.